2 kali 24 jam. Kalau saudara tidak melaporkan saya ke polisi, maka saudara berdua yang akan saya laporkan. Yang di Garut. Ya, pertama-tama saya berterima kasih nih sama teman-teman wartawan yang sudah ikut mengapresiasi. Karena selama ini memang saya diam bukan berarti salah, tapi saya coba memahami dengan saya bersabar. Toh itu saudara saya juga, toh mereka juga bukan orang lain lah boleh dibilang. Tapi kok sehari, 2 hari, 3 hari makin kesini kok kayak keranjingan gitu ya. Keranjingan itu apa ya? Makin jadi pernyataannya, makin jadi fitnahnya, makin jadi, sampai-sampai keluar kalimat saya akan laporkan Solmed supaya Solmed kapok. Nah, kalimat itu seolah-olah menunjukkan bahwa dia benar, saya salah. Akhirnya saya berpikir sepertinya perlu direspon. Nah, yang pertama saya ingin mengklarifikasi dulu nih sebelum masuk ke respon saya. Tanggalnya nanti kita bisa cek tanggal berapa, tapi panitia saat mengundang saya, lengkap bukti WhatsApp-nya, lengkap bukti tulisannya, bagaimana Pak Suwarna yang mengatasnamakan panitia itu mengundang saya di Pangalengan, Bandung, Cisewu, Pangalengan, Bandung. Kenapa saya ambil? Karena tanggal 25 saya di Pangalengan, 26 siang saya di Pangalengan. Jadi ketika dia minta malam di Pangalengan, saya iakan. Karena besok pagi saya harus ada syuting jam 8. Jadi kalau keluar dari situ rasanya berat, karena saya perlu istirahat. Perjalanan dari Pangalengan saja ke Jakarta itu bisa sampai 5 jam. Nah, ternyata jam 3 setelah saya selesai acara di Pangalengan siang itu ya, selesai jam 3 masuk asar. Nah, saat ngobrol dengan panitia di Pangalengan, datanglah panitia Cisewu bersama Ustadz Suwarna. Ya, bersama Pak Suwarna datang. Pak Kiai, kita berangkat sekarang. Hah? Berangkat sekarang kemana? Loh, ini acara jauh 2 jam ke Garut. Innalillahi. Bukannya di Pangalengan malam ini? Saya kaget dong. Loh, bukan. Ini di Garut. Jadi Cisewu itu bukan Pangalengan, bukan Garut. Lah ini undangannya. Lah nggak tahu. Ah, saling menyalahkan. Akhirnya saya sampaikan kepada panitia, berangkatlah kalian dulu. Kasih saya berpikir. Insya Allah ba'da maghrib akan ada keputusan. Akhirnya mereka berangkat, kurang lebih asar itu duluan. Nah, saya di satu tempat gitu ya di losmen lah boleh dibilang. Saya tempat istirahat itu malam. Saya ngobrol diskusi sama teman-teman. Gimana ini? Nah, tapi jawaban Ustadz Hasan saat itu, pulang aja Kiai. Karena sudah di luar konteks perjanjian. Bukan Pangalengan tapi Garut, Cisewu, 2 jam kurang lebih dari Pangalengan. Nah, saya berpikir merenung lagi, tapi kasihan saat ini jamaah mungkin sudah kumpul, sudah ramai. Sudahlah kita berangkat. Walaupun saya harus berhitung besok sampai Jakarta itu jam berapa. Qadarullah. Ini takdirnya Allah ini. Tiba-tiba begitu saya sampai di Talango atau apa gitu namanya ya. Saya coba cek ya. Ada datanya semua. Ya lengkap itu. Saya sampai di apa ini? Kalau alamatnya sih Mekar Mulia apa-apa gitu. Nanti kita lihat lagi, saya tunjukkan. Iya. Nah, di depan itu ada jalan putus. Entah longsor, entah jembatan putus, entah apa saya nggak tahu. Petugas minta kita untuk balik karena tidak bisa lewat. Itu sekitar jam berapa, Bos? Kurang lebih jam 8. Jam 8, setengah 8. Karena ba'da maghrib saya udah ambil keputusan, kita berangkat.
Nah, saya tanya sama petugas, ada jalan alternatif nggak? Ada Pak Ustadz, tuh lewat situ. Allah karim, jalannya asyik. Satu jalur. Mobil saya gede. Udah kita masukin. Sampai di tengah-tengah, arus dari bawah. Ini kan mereka kan yang sebelah sana kan juga nggak bisa lewat nih. Lewatnya dari situ juga. Itu sudah terlalu padat. Sampai-sampai kita tuh ngejepit aja udah, ngejepit aja setengah jam, nggak bisa kemana-mana. Sampai akhirnya datanglah petugas yang mengatur, udah pulang aja Pak Ustadz, susah lewat, kenapa? Karena panjang betul di bawah. Pertanyaannya, mau ditabrakin tuh mobil di depan kita? Kan nggak mungkin. Di depan longsor, cari alternatif udah nggak bisa lewat, petugas yang suruh balik, kita puter akhirnya. Dan itu ada videonya, saya videokan. Dan itu sudah saya kirim ke Pak Tisna ya, lurah ngakunya. Ngakunya lurah. Nah, ke Pak Suwarna udah saya kirim, ini keadaan begini. Ibarat orang nih force major, di depan ada bencana, sudah mencoba tetap tidak bisa dilewati. Mau bagaimana? Saya udah setengah jam lebih di sini. Tunggu. Nunggunya aja bisa hampir 1,5 jam. Itu kalau lancar. Kalau macet 2 jam, bolak-balik 4 jam. Jam udah 8:30. Apa nggak ditimpukin lah gitu? Cuman buat dieksekusi saya di sono. Karena telat ya. Nah, itu kalau bisa lewat. Kalau bisa, tapi memang nggak bisa. Karena arusnya kuat, karena hari Minggu, orang pulang liburan. Ini hari Minggu nih, malam Senin, orang pulang liburan. Saya sudah sampaikan permohonan maaf, bla 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 bla. Tetap maksa, wajib datang, harus datang. Dalam hati saya, ya Allah, sudahlah kamu berbohong soal tempat. Seyogianya saya tidak datang aja nggak masalah, karena kamu sudah bohong dari awal ngundang. Ini dengan hati yang lapang, pertimbangan kemanusiaan, saya tetap mau datang. Di tengah jalan ada kendala, jalan longsor. Kemudian saya coba mengalihkan lewat arus yang diminta, ternyata tidak bisa juga. Difitnah lagi. Mana rokok sin saya dibawa kabur 25 slop. Nah, sekalian promo. Bisa kan? Bisa. Iya dong, kan faktanya emang rokok sin saya dibawa kabur 25 slop. Nggak dibayar sampai gini hari. Itu saya rela loh. Saya sudahlah manusia ada khilafnya. Saya nggak pernah utak-utik ya. Mobil saya sampai lecet tuh. Atasnya udah kena penghalang tuh. Udah, saya nggak ada cerita. ABCD saya telan sendiri tuh persoalan. Tahu-tahu kok asik gitu ya, fitnahin orang, dan bikin berita, bikin fitnah. Terus pakai bilang harus dilaporkan ke polisi karena sudah keterlaluan segala macam. Nah, dari situ saya mulai istikharah. Dulu waktu ada ayah saya selalu bilang, jangan biarkan orang berbuat begitu kepada kita. Jangan, kata ayah. Nah, ayah udah meninggal nih. Ayah saya udah nggak ada. Sekarang waktunya saya menentukan pilihan sendiri. Nah, setelah saya melihat berita kok didiemin, makin keterlaluan gitu ya. Seolah-olah orang yang sabar, orang yang diem dianggap salah. Sampai keluar statement, wah akan melaporkan ke polisi, ke Polda segala macam biar soulmate kapok. Saya bacanya tuh kayak orang, Masya Allah, dia nggak sadar apa ya, kalau dia ngundangnya ke Pangalengan, Bandung, tapi dia larikan saya ke Garut. Maka inilah pernyataan saya sekarang. Setelah tadi nih kita lihat ya fakta sekaligus informasi yang saya miliki soal latar belakang. Kemudian saya sudah sampaikan soal kenapa tidak sampai ke lokasi karena ada bencana, ada musibah. Nah, kemudian kenapa saya harus ambil sikap hari ini? Saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Suwarna dan Pak Tisna. Berhari-hari saya perhatikan berita Anda ingin melaporkan saya ke polisi. Maka dalam waktu 2 kali 24 jam, kalau Anda tidak laporkan saya ke polisi, Anda yang saya laporkan. Statement unik ini.
Iya. Rokok sin. Emang kalau merokok sin rada unik. Rada unik. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Pak Suwarna dan Pak Tisna yang sudah melontarkan fitnah, bahkan mengancam untuk melaporkan saya ke polisi dengan membuat opini-opini di media. Saat ini saya sampaikan kepada saudara Suwarna dan saudara Tisna 2 kali 24 jam. Kalau saudara tidak melaporkan saya ke polisi, maka saudara berdua yang akan saya laporkan. Dan kalau saudara melaporkan saya, tetap saya laporkan balik. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dalam jangka waktu 2 kali Anda mau laporkan, saya laporkan balik. Anda tidak melapor, saya laporkan juga. dalam jangka waktu 2 kali 24 2 kali 24 jam. 2 hari ke depan lah. Jadi kalau berita ini keluar hari Jumat, hari Minggu, mungkin Senin dia punya waktu melapor saya. Selasa saya ke Polda Jabar. Insya Allah.